Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3341, Abaikan Anak Ini. Kekuatan Junjun mengejutkan semua orang dan mengubah situasi secara langsung. Biarkan rencana alien terkuat benar-benar gagal. Tidak ada balas dendam sama sekali. Dewa jahat Huoyun dan yang lainnya menderita luka ringan, bukan pukulan berat sama sekali. Semua orang menatap Ye Junlin, tetapi mengabaikan Junjun, seorang master. Atau bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Pikirkan saja dia sebagai seorang anak, tetapi dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan memiliki akar dan tulang spiritual yang mengerikan. Gunakan saja dia sebagai alat. Tetapi siapa yang mengira bahwa seorang gadis kecil dapat tumbuh sedemikian rupa? 18 master ras alien terkuat masih jauh dari lawan. Ini juga keterlaluan. Tidak ada yang memikirkannya. Kali ini alien terkuat tampaknya sedikit mengerti mengapa tuannya tidak membiarkan mereka menyentuh Ye Junlin dengan mudah. Mereka tidak menganggapnya serius pada awalnya. Aku mengerti sekarang. Mereka meremehkan musuh. Ye Junlin lebih kuat dari yang mereka kira. Bahkan putrinya sangat keterlaluan. Untungnya, saya tidak menyentuh Ye Junlin secara langsung. Ini adalah pertama kalinya alien terkuat melarikan diri dalam waktu yang lama. Malu pada mereka. Juga sangat mengejutkan. Aku juga tahu betapa gelisahnya Ye Junlin. Mereka akhirnya mendapatkannya. Mengapa mereka harus sangat berhati-hati saat menggali tulang 5 orang Qinglong? Karena belum ada kepastian tentang kekuatan sebenarnya dari Ye Junlin si kera. Gong Qianqiu adalah yang paling mengejutkan. Kuncinya adalah tata letaknya memperhitungkan setiap detail. Tapi saya tidak pernah berharap untuk mengabaikan poin yang sangat penting, Junjun. Dia tidak menghitung kekuatannya di dalamnya. Hanya ketika dia masih anak-anak. Saat ini, kekuatan tempur Junjun juga termasuk yang teratas di divisi Zenmo. Gong Qianqiu secara kasar memperkirakan bahwa kekuatan Junjun harus berada pada level yang sama dengan leluhur Paviliun Barat. Artinya, itu mirip dengan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Itu akan membuat master alien terkuat jadi malu. Bersuka cita. Dia tidak menyerang Junjun. Jika tidak, semua rencananya akan gagal. Biro yang telah diatur begitu lama hancur dalam satu gerakan. Sangat senang. Untungnya, dia tidak berpikir itu adalah kesempatan yang baik. Jadi dia hanya mengambil tindakan terhadap pedang kuno. Dia juga melarikan diri dengan putus asa. Di base camp, semua orang memandang Junjun dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Junjun akan tumbuh sampai titik ini setelah bergaul siang dan malam. Mereka masih terjebak pada titik di mana Junjun hanya memiliki bakat. Tapi aku tidak menyangka Junjun sudah memenuhi bakatnya. Mengerikan. Baru saja, Junjun seperti dewa yang turun. Semua orang ketakutan. Sekuat ayahnya, begitu juga dia. Junjun hanya tersenyum. Untuk kekuatannya, ayahnya tahu. Sekarang Ye Junlin meninggalkan base camp sesuka hati. Dia tampaknya tidak khawatir tentang Junjun. Alasannya adalah dia tahu kekuatan Junjun dapat menangani hampir semua pengecualian. Jadi dia merasa lega. Ternyata Ye Junlin pergi dengan percaya diri kali ini, mengetahui bahwa keterampilan Junjun dapat menangani semuanya. Setelah mengetahui bahwa master alien terkuat muncul, pikiran pertamanya tahu bahwa ada rencana. Mungkin itu trik. Pihak lain kemungkinan mengetahui keberadaan base camp untuk menarik diri, dan kemudian menyerang base camp. Tapi dia tidak tahu siapa lagi yang tahu lokasi base camp. Tampaknya hanya Suqingya dan 4 orang dari Zenmoshi yang pernah ke sini. 3 orang suci di Paviliun Utara tidak tahu bahwa ketika mereka datang untuk menemukannya, dia tidak berada di base camp. Namun keempatnya tidak boleh mengungkapkan lokasi base camp. Jadi siapa itu? Jadi Ye Junlin masih yakin bahwa tidak ada yang tahu tentang base camp. Selain itu, dia melihat Junjun sekali sebelum dia pergi, dan menyadari seberapa jauh Junjun telah berkembang sekarang. Jadi dia pergi dengan pikiran yang tenang.
Bahkan jika seseorang datang untuk menyerang, Junjun dapat sepenuhnya menghadapinya. Ternyata, memang begitu. Junjun bisa menjaga base camp. Sisi lain, setelah Ye Junlin menghabiskan beberapa waktu, dia masih menemukan 4 tuan dari ras alien terkuat. Bab 3342, menemukan bahwa perampok ilahi telah dicuri. Ketika keempatnya melihat Ye Junlin, bukannya mundur, mereka sangat bersemangat. Akhirnya punya kesempatan untuk melawan Ye Junlin. Pada saat ini, mereka benar-benar telah menerima berita bahwa penundaan sudah cukup dan mereka dapat mundur. Karena sesuatu terjadi di sisi lain. Tapi keempatnya mengabaikan perintah itu. Bagaimana mereka bisa pergi dengan mudah melawan sang Ye Junlin? Bunuh. Keempatnya mati-matian membunuh Ye Junlin. Hanya saja ketika Ye Junlin bergerak, tanah bergetar. Di mana keempatnya bisa saling bertentangan. Ye Junlin meledakkan keempatnya hanya dengan satu pukulan. Tidak ada perlawanan. Keempatnya juga tahu betapa kuatnya Ye Junlin. Jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Mereka meremehkan Ye Junlin. Monyet-monyet di sini sangat kuat. Bukannya mereka bisa bertarung. Kedua sisi tidak pada halaman yang sama. Berkat seberapa kuat mereka mengira monyet di luar, mereka hanya monyet. Semua orang ingin melawan Ye Junlin. Hasilnya adalah kenaifan mereka. Kekuatan Ye Junlin terlalu tak terduga. Mundur. Mereka berempat akan segera pergi. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Ye Junlin telah mengincar mereka. Tidak. Kita tidak boleh membiarkan dia menangkapnya. Hancurkan diri sendiri. Keempatnya menyadari krisis. Bang bang bang. Saat berikutnya, tubuh keempatnya meledak satu demi satu. Ada gumpalan darah di tempat itu. Ini adalah sarana yang diatur pada mereka sebelum mereka berangkat. Begitu dia tidak bisa melarikan diri, dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tidak bisa ditangkap oleh Ye Junlin. Ini. Ye Junlin kesal untuk sementara waktu. Dia telah menduga bahwa kelompok orang ini mungkin akan bunuh diri. Jadi kekuatannya yang besar mengendalikan segalanya, mencegah mereka melakukan apapun. Tetapi mereka sepertinya bersiap terlebih dahulu dan membiarkan tubuh mereka meledak secara langsung. Dia juga tidak bisa mengendalikannya. Jelas musuh harus membawanya keluar, sehingga dia bisa pergi ke base camp untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana kekuatan Junjun bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu lawan? Ye Junlin kembali ke base camp dengan tidak tergesa-gesa. Itu persis seperti yang dia prediksi. Tun harimau menjauh dari gunung. Benar saja, kelompok itu menyerang base camp. Tapi aku sudah lama bersiap. Kekuatan Junjun sudah cukup untuk menghadapi semuanya. Selama ini, dia telah memperhatikan pertumbuhan Junjun. Dengan latihan yang dibuat sendiri dan sumber daya yang cukup, ini sangat cepat. Dalam waktu singkat, itu sangat tirani sejauh ini. Itu adalah hal yang paling berlebihan yang pernah dia lihat. Karena itu, dengan dia di sini, mengapa Ye Junlin khawatir? Dia sudah secara kasar memahami kekuatan semua pihak di kota sihir. Kekuatan Junjun juga dianggap yang terbaik. Karena itu, dia sangat lega. Ayah, sayang sekali Junjun tidak bisa menangkap mereka, kata Junjun dengan sedikit penyesalan. Ye Junlin tersenyum. Tidak apa-apa. Kelompok orang ini tidak dapat ditangkap. Mereka akan meledakkan diri mereka sendiri. Mereka semua telah berhasil meledakkan diri di bawah saya. Jelas mereka siap. Tapi Junjun membuat ayah sangat bangga. Akhirnya dia bisa sendiri. Ye Junlin menepuk kepala Junjun dengan lega. Apakah yang lain baik-baik saja? Ye Junlin mulai memeriksa luka-luka yang lain. Semuanya baik-baik saja, hanya sedikit terluka. Tidak apa-apa. Untungnya, setelah pemeriksaan, semua orang baik-baik saja. Base camp ini sekarang benar-benar terbuka. Aku akan memeriksanya dulu. Jika mereka meninggalkan sesuatu. Ye Junlin mulai memeriksa setiap bagian dari base camp. Karena takut dengan apa yang telah dilakukan orang-orang ini. Tapi setelah satu putaran pemeriksaan,
dia merasa lega. Kelompok orang ini mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatur sesuatu. Tidak ada yang tersisa. Alasan utamanya adalah Junjun kuat, mengacaukan semua rencana mereka. Tangkap mereka lengah. Ye Junlin dan semua orang berjalan sampai ke kediamannya. Dan satu-satunya tempat yang tidak dia periksa. Di mana perampokannya? Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba menemukan bahwa perampokan itu telah hilang. Bab 3343, Anda memiliki keberanian untuk mencuri. Padahal perampokan hanyalah alat baginya. Dia biasanya membuangnya sesuka hati. Tapi dia jelas ingat posisi itu. Ketika dia pergi belum lama ini, dia meliriknya dan meletakkannya di pintu. Dia mengingatnya dengan jelas. Setelah bencana itu hilang, dia masih langsung tahu. Sekarang pintunya kosong, dan tidak ada bayangan para dewa. Kemudian hilang dan dicuri. Apa? Kesengsaraan ilahi hilang. Semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Semua orang mulai mencari keberadaan para dewa di mana-mana. Hanya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Ye Junlin tersenyum. Jangan mencarinya. Itu pasti hilang. Aku benar-benar tidak menyangka alien ini akan datang ke trik ini. Dia tidak hanya ingin membalas. Dia juga mencuri dewanya. Bencana. Itu kelompok tuan alien ini. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas dan dibagi menjadi 6 kelompok untuk menyerang 6 tempat masing-masing. Ini semua direncanakan. Pasti salah satu kelompok untuk mencuri bencana. Yang lain juga berkata. Terutama karena selain kelompok master alien ini, tidak ada orang lain yang melihatnya. Bahkan Junjun juga berkata, "Yah, aku telah mengamatinya. Kecuali mereka, tidak ada seorang pun di sini." Alasan utamanya adalah cara Gong Qianqiu menyembunyikan nafasnya terlalu pintar. Mampu menyelinap masuk tanpa sadar. Setelah datang ke sini, semua napas disembunyikan. Hanya saja Ye Junlin merasa bahwa dia pernah ke sana, tetapi dia tidak dapat mengetahui secara spesifik. Sekarang semua orang menyimpulkan bahwa kelompok master alien inilah yang mencuri perampokan ilahi. Mereka harus membawa pot ini bahkan jika mereka tidak membawanya. Terutama tidak ada pihak ketiga yang hadir. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Oke, sangat bagus. Kamu berani mencuri barang-barang Ye Junlin saya. Kamu punya keberanian. Tapi itu masih kalimat yang sama. Kamu punya keberanian untuk mencuri. Tetapi kamu tidak punya kehidupan. Menggunakannya. Semua orang merasakannya. Kemarahan Ye Junlin. Meskipun kesengsaraan ilahi sama dengan kerikil baginya. Tapi tidak peduli seberapa tidak bergunanya, itu juga milik Ye Junlin-nya. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Terutama pencuri. Kurang mungkin. Ye Junlin tidak menyangka Shen Jie begitu populer. Tapi itu memang pedang yang bagus. Terutama tempering ketika energi spiritual dihidupkan kembali. Biarkan para dewa dilahirkan kembali. Semua orang di Zenmoshi mengira itu adalah pedang suci kuno. Ingin mendapatkan satu persatu. Ye Junlin melihat ke langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, kuncinya adalah bagaimana tempat ini bisa bocor. Satu-satunya orang yang tahu base camp kami adalah orang-orang dari Paviliun Utara yang pernah ke sini. Yang lainnya dari Demon Suppression Divisi tidak memiliki cara untuk mengetahui tempat ini. Ya. Base camp terungkap. Dan Ye Junlin secara alami mencurigai Su Qingya dan beberapa lainnya. Terutama karena tidak ada orang lain yang tahu. Jangan ragu siapa yang Anda ragukan. Anda tidak dapat mengekspos diri Anda sendiri. Orang-orang yang tinggal di sini bisa dipercaya. Bahkan membunuh Ye Junlin tidak akan percaya itu miliknya. Orang-orang saya sendiri baik-baik saja, tetapi orang-orang saya sendiri telah lama tertipu. Pada saat ini, beberapa orang dari Ningjinye kembali. Beberapa orang di Ningjinye berkata, saya menemukannya. Tuan Ye, kami baru saja menemukannya. Bagaimana alien terkuat mendapatkan alamat ini? Mereka membeli dan menjual berita di kota-kota hantu. Hanya Su Qing dari Beige ditemukan. Mereka berempat telah datang kepada kami.
Jadi saya telah mencari Su Qingya dan beberapa lainnya, dan saya tidak tahu apakah mereka telah menemukannya. Tetapi mereka menemukan lokasi kami dan membalas dendam. Orang-orang kami mencari Su Qing. Ya 4 orang. Tetapi mereka menghilang sebelum pertempuran Beige. Dan mereka telah menghilang tanpa jejak sampai sekarang. Saya tidak tahu di mana harus bersembunyi. Semua orang berkata dengan dingin, ini mereka. Itu mereka. Sekarang faktanya sudah terungkap. Tepat di depanmu. Su Qingya dan keempatnya yang membocorkan kediaman kami. Beberapa hal dengan wajah manusia dan hati binatang. Terima kasih kepada kami karena telah mempercayai mereka. Akhirnya, kami menjual tempat kami. Bab 3344. Perlakukan kedua pihak yang kuat sebagai pion. Mereka memiliki tujuan di tempat pertama, dan apa yang mereka lakukan adalah untuk menipu kepercayaan kami sehingga mereka bisa datang ke base camp kami. Saya pikir Xiao Feng benar pada awalnya. Mereka mudah tersinggung, dan ada masalah. Pada pandangan pertama, dan mereka sangat membantu kami. Jika Anda tidak meminta imbalan apapun, ada masalah. Mereka juga tahu identitas ras alien terkuat, tetapi mereka tidak mau mengatakannya. Ini adalah masalah. Kami salah menyalahkan Xiao Feng. Xiao Feng selalu begitu kami mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang-orang ini. Kami tidak percaya, kami tidak memperhatikan. Kami seharusnya tidak membiarkan mereka pergi di tempat pertama. Mereka tidak hanya percaya bahwa Su Qingya dan beberapa lainnya membocorkan lokasi base camp. Mereka juga merasa bahwa Xiao Feng salah dan seharusnya mendengarkannya sejak awal. Temukan aku dulu dan kemudian bicarakan. Ye Junlin marah. Sisi lain, Gong Qianqiu membawa Shen Jie ke tempat Su Qingya dan beberapa orang di penjara. Dia memamerkan perampokan dewa di depan beberapa orang. Lihat, apa ini? Boom. Pikiran Su Qingya dan beberapa orang baru saja meledak. Apakah dia benar-benar melakukannya? Bukankah ini bencana Ye Junlin? Wanita ini sangat menakutkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa menyerang Ye Junlin? Dia sangat kuat, dan aku tidak ada hubungannya. Tapi sekarang, aku memiliki teknik tak terkalahkan putrinya, dan aku bahkan memiliki pedang kuno. Putrinya adalah tulang akarnya masih jauh. Hahaha. Gong Qianqiu tertawa terbahak-bahak. Ketika Su Qingya dan yang lainnya baru saja dikurung, mereka tidak percaya bahwa mereka dipukuli sampai mati. Tapi Gong Qianqiu sekarang menggunakan fakta untuk memberitahu mereka langkah demi langkah bahwa Anda harus percaya jika Anda tidak percaya. Gila. Mereka tidak bisa membayangkan ketinggian apa yang akan dicapai wanita ini selanjutnya. Bahkan Ye Junlin bukanlah lawannya, kan? Begitu putus asa dan menakutkan. Sekarang Ye Junlin percaya bahwa alien terkuat mencuri pedangnya. Dan kamu juga yang membocorkan base camp mereka. Kamu harus membawa pot ini. Gong Qianqiu tersenyum sinis. Kamu tidak tahu malu. Su Qingya benar-benar marah. Mereka jelas tidak pernah pergi ke sini, tapi mereka menjadi pembunuh. Ambil kesalahan untuk Gong Qianqiu. Wanita ini sangat menakutkan. Game yang dia buat melibatkan Ye Junlin dan ras alien terkuat. Perlakukan kedua sisi terkuat sebagai pion. Tebak siapa yang bisa melakukannya. Bukan siapa-siapa. Selanjutnya, Ye Junlin dan yang lainnya akan dengan panik mencarimu. Jangan khawatir. Aku akan menyembunyikanmu dan tidak akan membiarkanmu ditemukan oleh mereka. Lakukan. Bila perlu, aku akan membunuhmu. Bagaimanapun, Ye Junlin tidak akan pernah membiarkan mereka mengetahuinya. Gong Qianqiu tertawa. Su Qingya dan beberapa orang akan muntah darah. Gong Qianqiu pasti akan bersumpah sampai mati bahwa mereka tidak akan terungkap. Begitu mereka terekspos, Gong Qianqiu tidak akan berguna. Oke, aku harus pergi menemui Xiao Feng. Dan menggunakan Xiao Feng untuk lebih yakin bahwa kamu telah membocorkan berita. Gong Qianqiu pergi lagi. Su Qingya sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Setelah Gong Qianqiu menyembunyikan malapetaka ilahi, dia kembali ke tempat dia mundur bersama Xiao Feng.
Xiao Feng sedang berlatih keras. Saya tidak menemukan bahwa Gong Qianqiu di kejauhan adalah pengganti. Setelah Gong Qianqiu datang, dia diam-diam menukar penggantinya. Dengan cara ini, Xiao Feng tidak ragu sama sekali. Bahkan tidak mengetahui semuanya. Segera setelah itu, orang yang dia atur secara khusus datang dengan tergesa-gesa. Ingatkan semua dua orang yang sedang mundur. Itu tidak baik. Sesuatu yang besar terjadi. Xiao Feng segera bangun dari retret dan datang ke sini dengan cepat. Gong Qianqiu juga datang ke sini dengan cara yang sama. Ada apa? Apa yang terjadi? Xiao Feng bertanya dengan tidak sabar. Tuan muda Xiao Feng, cepat kembali. Ada kecelakaan di base camp Anda dan diserang oleh ras alien terkuat. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Bab 3345, Xiao Feng salah. Begitu kata-kata itu keluar. Tapi Xiao Feng ketakutan. Sesuatu terjadi. Xiao Feng tampak terkejut. Ya, sejak alien terkuat terekspos, bukankah tuanmu telah mencari mereka? Jadi alien terkuat itu seperti balas dendam, ingin menemukan base campmu. Mereka mengeluarkan bounty di kota-kota hantu untuk menemukan keberadaan base camp Anda. Dan akhirnya Su Qingya, yang menemukan paviliun utara, telah ke base camp Anda. Kemudian mereka pergi ke Su Qingya dan mendapatkan lokasi yang tepat. Jadi mereka pergi untuk menyerang. Pria itu dengan cepat memberitahu Xiao Feng segalanya. Dan apa yang dia katakan adalah fakta. Karena begitulah yang tersebar di sana. Anda dapat mendengarnya kemanapun Anda pergi. Xiao Feng segera mengepalkan tinjunya. Dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku tahu mereka tidak memiliki niat baik. Gong Qianqiu telah menanamkan pemikiran seperti itu dalam dirinya sejak lama. Dalam pikiran bawah sadarnya, keempat Su Qingya adalah orang jahat. Sekarang ada fakta seperti itu. Dia bahkan akan berpikir bahwa itu adalah Su Qingya dan beberapa orang lainnya. Tidak akan ada keraguan. Qianqiu benar-benar membuat kita benar. Orang-orang paviliun utara benar-benar memiliki tujuan. Tetapi mereka telah membantu tuanku dan yang lainnya tanpa meminta imbalan apapun, sehingga semua orang berpikir bahwa mereka dapat berteman. Mereka tidak berpikir tentang itu sama sekali. Aku tahu ada yang salah dengan mereka. Xiao Feng sangat marah sehingga dia menabrak dinding. Xiao Feng, cepat kembali. Mari kita lihat bagaimana keadaan guru dan yang lainnya. Jika kamu membutuhkan bantuan, temukan aku secepat mungkin. Kata Gong Qianqiu. Oke. Xiao Feng segera kembali ke base camp. Bagaimana situasi guru? Saya sedang retret dan berlatih. Ketika saya mendengar sesuatu terjadi, saya segera datang ke sini. Xiao Feng berkata dengan tergesa-gesa. Ye Junlin meliriknya. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan retretnya efektif. Tidak apa-apa. Mereka tidak bisa berhasil dengan Junjun di sini. Semua orang memberitahu Xiao Feng apa yang terjadi. Xiao Feng memandang Junjun dengan heran. Tidak menyangka dia begitu kuat. Tapi setelah dipikir-pikir itu benar. Dia dan Gong Qianqiu telah berlatih latihan Junjun, yang sangat mendominasi. Sangat mudah untuk terbawa. Bakat mereka tidak cukup untuk ditangani. Anda bisa mengerti betapa kuatnya Junjun. Kehilangan perampokan. Ketika Xiao Feng tahu bahwa perampokan itu hilang, dia sangat marah. Xiao Feng, kami benar-benar menyalahkanmu dengan cara yang salah. Pada awalnya, kamu mengatakan bahwa Su Qingya punya masalah, tetapi semua orang tidak percaya. Sekarang sepertinya kamu benar. Orang-orang ini menghubungi kami dengan suatu tujuan. Kalau begitu bantu kami dengan pasti. Ini adalah plot. Semua orang mengatakan bahwa mereka menyalahkan Xiao Feng. Ini membuat Xiao Feng merasa jauh lebih nyaman. Karena yang pasti dia yakin Gong Qianqiu. Harapan terbesarnya sekarang adalah Gong Qianqiu akan bertemu semua orang sesegera mungkin, dan kemudian mendapatkan penegasan semua orang. Sekarang penegasan tak kasat mata ini juga membuatnya sangat nyaman. Meskipun kita semua baik-baik saja, itu juga merupakan kerugian besar bagi perampokan ilahi yang dicuri oleh alien terkuat.
Semua orang berseru. Xiao Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, kurasa bukan alien terkuat yang mencuri bencana itu. Bagaimana Anda mengatakannya? Semua orang datang bersama-sama. Pertama-tama, alien terkuat hanya tahu perkiraan lokasi, atau mereka mendapatkannya dari orang lain. Mereka pasti tidak tahu di mana bencana itu. Dan tujuan mereka hanyalah balas dendam. Jika mereka mencuri bencana, ada kemungkinan besar bahwa itu akan segera. Saya menemukannya. Dan Su Qingya dan yang lainnya sangat akrab dengan banyak tempat di base camp, terutama kediaman tuannya, yang sering dikunjungi, dan para dewa juga ada di kediaman tuannya. Mereka pasti tahu di mana itu. Selanjutnya, mereka membantu kita seperti itu. Itu pasti menguntungkan. Mereka tidak berani melawan ide tuannya. Kata-kata Junjun terlalu sulit didapat, maka hanya para dewa. Yang paling mudah didapat adalah para dewa. Mereka merencanakan bahwa sudah lama, pasti datang untuk ini. Semua orang berpikir itu masuk akal. Bab 3346, Pernyataan Ras Alien. Mereka telah menunggu kesempatan. Kali ini ras alien terkuat akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Bukankah itu kesempatan yang baik bagi mereka? Saya menemukannya. Teknik pemurnian Qi tingkat yang menyembunyikan tubuhnya dan menyembunyikan napasnya. Diperkirakan bahkan Master tidak dapat mendeteksinya. Jika mereka mengetahui teknik pemurnian Qi semacam ini, mereka akan mencuri malapetaka secara diam-diam. Cukup mudah. Ini ditanamkan dalam dirinya oleh Gong Qianqiu. Bukan karena orang-orang yang meramalkan Su Qingya diindoktrinasi sebelumnya, menyembunyikan petunjuk seperti itu di benak Xiao Feng lebih awal. Sejauh ini, ada bukti kuat. Dengan mengatakan itu, semua orang terdiam. Sepertinya ini masalahnya. Su Qingya dan yang lainnya mungkin adalah orang yang mencuri bencana itu. Bukan alien terkuat. Hei, kalau saja kamu mendengarkanku. Situasi ini tidak akan terjadi sekarang. Xiao Feng menghela nafas. Ye Junlin tidak berbicara sepanjang waktu. Dia tidak bisa mengatakan apakah itu Su Qingya atau bukan. Namun, ketika berhadapan dengannya di masa lalu, dia merasa bahwa orang-orang ini tidak buruk. Tapi tidak 100% percaya. Mungkin mereka bersembunyi terlalu baik. Tetapi tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka yang mencuri perampokan ilahinya tidak akan berakhir dengan baik. Semua untuk mati. Semua orang mulai mencari tahu keberadaan Su Qingya dan beberapa orang lainnya. Tentu saja, pencarian ras alien terkuat terus berlanjut. Pada saat ini, berita telah menyebar. Alien terkuat menyerang base camp Ye Junlin, dan pedang kuno Ye Junlin juga hilang. Namun alien terkuat tidak mendapatkan keuntungan apapun, melainkan dikalahkan oleh putri Ye Junlin, Junjun. Pada saat ini, ras alien ini berkumpul. Semua orang tampak muram. Mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. 4 master yang pergi untuk menarik Ye Junlin semuanya meledakkan diri. Dan 18 master yang menyerang base camp juga terluka dalam berbagai tingkat. Malu pada mereka. Seluruh penyihir kota menertawakan kita sekarang. Kita tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Kapan kita menderita kerugian sebesar itu? Orang-orang ini semua gila. Tapi tak berdaya. Tidak hanya itu, pedang kuno Ye Junlin hilang, dan sekarang kita yang harus disalahkan. Semua orang setuju bahwa kita mencuri pedang kuno Ye Junlin. Lagi pula, hanya periode waktu ini kita ada di sini. Siapa sangka bahwa orang lain akan mencuri pedang kuno. Mereka toh tidak memikirkannya. Semua orang saling memandang. Ada lagi yang muncul dan mencuri pedang kuno Ye Junlin. Dan salahkan mereka. Gila. Alien terkuat menjadi gila. Saya tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Memang benar bahwa kita ingin membalas dendam pada Ye Junlin, tapi kita tidak akan mencuri pedangnya. Metode ini terlalu rendah. Siapa itu? Mereka menyalahkan kita. Seseorang bahkan berkomplot melawan kita. Itu adalah hari yang sangat memalukan bagi alien terkuat. Belum lagi dipukuli oleh Ye Junlin dan Junjun.
Masih ada seseorang yang menggunakan mereka sebagai alat untuk menjebak kesalahan. Tidak lama kemudian, alien terkuat mengeluarkan pernyataan mereka tidak mencurinya. Mereka bahkan tidak punya ide perampokan. Begitu berita itu keluar, ini lebih lanjut membuktikan dugaan Xiao Feng. Itu bukan bencana ilahi yang dicuri oleh ras alien terkuat, tetapi bencana ilahi yang dicuri oleh Su Qingya dan beberapa orang lainnya. Inilah sebabnya mengapa alien terkuat membuat pernyataan seperti itu setelah mereka mendengar berita itu dan tahu bahwa mereka telah dianiaya. Karena bukan bencana yang mereka curi. Hasilnya jelas. Itu adalah Su Qingya dan yang lain. Xiao Feng mencibir. Ya, jika itu adalah ras alien terkuat, mereka pasti akan mengakuinya. Karena mencuri bencana surgawi adalah serangan balas dendam bagi kita. Temukan Su Qingya dan yang lainnya secepat mungkin. Bab 3347, poin paling mengkhawatirkan Gong Qianqiu. Setelah mengetahui berita ini, Gong Qianqiu hanya tersenyum puas. Semuanya berada di bawah kendalinya. Pada akhirnya, malapetaka para dewa akan dibawa ke empat Su Qingya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana perkelahian di luar, itu tidak akan mempengaruhinya. Tidak ada yang akan memperhatikan kehadirannya. Dia adalah manipulator nyata di baliknya. Semua orang adalah pion. Hahaha. Melihat Gong Qianqiu yang arogan, ketiga Su Qingya marah dan tak berdaya. Wanita ini menakutkan. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Semua orang menjadi pionnya. Intinya adalah bahwa bos besar itu tidak akan berpikir bahwa karakter sekecil itu mengendalikan segalanya. Saat ini, Gong Qianqiu adalah peran kecil. Tetapi Su Qingya dan yang lainnya tahu bahwa Gong Qianqiu akan segera tumbuh, dan bahkan berada di level yang sama dengan Ye Junlin dan alien terkuat. Gong Qianqiu memandang Su Qingya dan ketiganya dengan mencibir dan berkata, "Untungnya, saya tidak membunuh Anda secara langsung. Jika tidak, Anda tidak akan dapat melihat proses agung saya. Anda akan menjadi saksi terbaik." Gong Qianqiu adalah sangat percaya diri sekarang. Tapi yang membuatnya depresi, atau yang di luar variabel adalah Junjun. Junjun terlalu kuat. Sudah ada gerakan samar Ye Junlin. Dia jauh dari lawan sekarang. Bahkan jika kekuatannya meningkat sangat cepat sekarang, mungkin 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tapi kamu tumbuh, dan Junjun juga tumbuh. Dia bisa mengumpulkan sumber daya yang sangat besar. Dan begitu juga Junjun. Tentu saja itu sementara. Untuk saat ini, sumber daya Junjun dapat mengimbanginya. Tapi satu-satunya keuntungan Gong Qianqiu adalah sumber daya. Bagaimanapun, semua sumber daya yang dapat dimiliki Junjun adalah bahan mentah, sementara sumber dayanya diproses. Misalnya, Tiancai di bawah dapat langsung diubah menjadi eliksir dan sejenisnya. Efeknya lebih baik daripada bahan bakunya. Dan bisa dikatakan memiliki segalanya. Bagaimanapun, orang-orangnya menyusup ke setiap faksi dari divisi setan kota, yang berarti bahwa seluruh divisi setan kota mendukungnya. Dan sumber daya Junjun langka. Tentu saja itu tidak bisa dilihat untuk saat ini. Untuk saat ini, sumber daya Junjun tidak hilang sama sekali. Lain adalah untuk meningkatkan kecepatan. Dia meningkat pesat, dan Junjun lebih cepat darinya. Dia tidak hanya memiliki teknik ajaib ini, tetapi dia juga melahap akar dan tulang spiritual. Kecepatan peningkatan Junjun mungkin puluhan kali, atau bahkan ratusan kali lipat dari Gong Qianqiu. Junjun telah menjadi begitu kuat sekarang. Jika ini terus berlanjut, Gong Qianqiu tidak akan bisa mengejar kematian. Ini adalah masalah terbesar. Bahkan jika dia menggunakan strategi untuk melibatkan Ye Junlin dengan ras alien, itu tetap tidak berguna. Dia bukan lawan Junjun. Untuk memenangkan Junjun, dia harus memiliki bantuan asing yang kuat. Tetapi bantuan asing semacam ini yang dapat mengambil Junjun setidaknya pada tingkat leluhur faksi utama, seperti 3 orang suci dari Paviliun Utara. Jika Anda ingin memenangkannya dengan mantap, bantuan luar negeri yang kuat semacam ini mungkin tidak datang dengan 1 atau 2. Setidaknya 7 atau 8 setidaknya. Tetapi tidak banyak faksi besar seperti leluhur ini,
di mana dia menemukan begitu banyak orang-orang sedih. Itu yang paling membuatnya khawatir. Harus mengambil pandangan panjang. Sepertinya itu hanya bisa dia kali. Manfaatkan juga bidak catur Xiao Feng dengan baik. Kalau saja kecepatan latihanku bisa menyusulnya. Gong Qianqiu menghela nafas. Tapi ini tidak mungkin. Kecepatan kultivasinya sangat tidak normal. Bagaimana dia bisa mengejar? Tapi dia masih tidak bisa melepaskan kesempatan untuk berlatih. Anda harus menghargai waktu dan meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Tidak, orang-orang yang dia kendalikan mengiriminya sejumlah besar sumber daya. Ini sudah cukup baginya untuk berlatih sebentar. Sekarang itu berarti bahwa sumber daya dari faksi utama dari seluruh divisi sihir kota mendukung Gong Qianqiu. Setelah lama dikonsumsi, sumber dayanya jauh lebih kaya daripada Junjun. Dan setelah menggunakan sumber daya ini terlalu banyak, itu mungkin tidak berpengaruh banyak. Lagi pula, Anda meningkat terlalu cepat, dan ketika Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan membutuhkan sumber daya tingkat yang lebih tinggi. Junjun tidak. Tapi Gong Qianqiu melakukannya. Bab 3348, Akuntabilitas Paviliun Utara. Ada berbagai level eliksir di divisi setan kota. Dia baru memulai sekarang, dan dia menggunakan ramuan obat tingkat rendah. Tapi dia bisa mendapatkan beberapa sumber daya tingkat atas nanti. Mungkin pil obat tingkat atas manapun akan menjadi gunung sumber daya. Perang yang berlarut-larut adalah satu-satunya harapan Gong Qianqiu sekarang. Tapi Gong Qianqiu masih tidak ingin menunda begitu lama. Masih harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Pada saat yang sama saat dia mundur dan berkultivasi, dia juga memikirkan cara. Sisi lain. Sekarang semua tombak diarahkan ke Su Qingya dan yang lainnya. Ye Junlin tidak bisa duduk diam. Datanglah ke Paviliun Utara secara langsung. Pada saat ini, Paviliun Utara sedang dibangun kembali. Sepertinya buang-buang waktu. Melihat Ye Junlin datang, penguasa Paviliun Utara dan sekelompok orang keluar untuk menyambutnya. Tapi melihat wajah muram Ye Junlin, mereka sedikit takut. Bahkan tahu apa yang terjadi. Biarkan 3 orang suci dari Paviliun Utara datang menemuiku. Ye Junlin berkata dengan dingin. Oke. Di dalam Paviliun Utara, Ye Junlin duduk di kursi atas. 3 orang suci dari Paviliun Utara dan penguasa Paviliun Utara terdaftar di kedua sisi. Aku ingin bertanya kemana perginya keempat juniormu Su Qingya. Ye Junlin bertanya dengan dingin. Ini. Sebuah pertanyaan membuat semua orang di Paviliun Utara bergidik. Sekarang, hal-hal apa yang disebarkan oleh divisi setan kota? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Semua orang mengatakan bahwa Su Qingya dan keempatnya membocorkan lokasi base camp Ye Junlin, dan bahkan mencuri pedang kuno. Pada saat ini, ayah Su Qingya juga adalah Su Wankuo, saudara laki-laki kedua dari penguasa Paviliun Utara. Dia berdiri dan berkata, Raja tidak tahu kata berdampingan. Gadis kecil dan ketiga muridnya telah lama menghilang. Hilang. Ye Junlin terkejut. Su Wankuo berkata, sebelum krisis Beige, mereka berempat pergi mencarimu. Sepertinya aku membantumu menemukan keberadaan para master tulang itu. Mereka menghilang sejak saat itu. Ditambah kemudian krisis Paviliun Utara, mereka tidak pernah kembali. Sampai sekarang, kami tidak dapat menghubungi mereka bagaimanapun caranya. Penguasa Paviliun Utara juga berkata, kami bahkan setuju bahwa mereka mungkin telah mati dalam pertempuran. Kami hanya tidak tahu. Tapi lihatlah ini berbeda. Ye Junlin mengerutkan kening. Mereka belum pernah ke Paviliun Utara. Tapi setelah membantuku saat itu, mereka semua kembali. Paviliun Utara sudah dikepung. Su Wankuo mengangguk. Ya. Jadi kami kira mereka mungkin telah mati dalam pertempuran. Tidak, tidak, tidak. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Mereka hanya kebetulan melihat Paviliun Utara diserang ketika mereka kembali. Pengepungan. Mereka adalah orang-orang pintar. Mereka tidak akan menembak secara membabi buta. Tidak mungkin mereka akan mati dalam pertempuran. Ya, semua orang di Paviliun Utara terjebak pada waktu itu.
Satu-satunya benih adalah mereka. Hanya mereka berempat yang ada di luar. Mereka pasti tidak akan langsung bergabung dalam pertempuran. Tetapi pikirkan bagaimana mencari dukungan. Penguasa Paviliun Utara juga mulai menganalisis. Ye Junlin berkata, sebelum mereka pergi, saya memberi mereka janji. Saya dapat membantu sekali dalam bahaya. Pada saat ini, melihat bahwa Paviliun Utara dalam bahaya, Anda harus datang kepada saya untuk meminta bantuan sesegera mungkin. Ah, semua orang terkejut. Tapi semakin yakin bahwa tebakan semua orang benar. Ye Junlin mengangguk. Yah, itu benar. Bahkan jika beberapa dari mereka berkomplot melawanku, pada saat ini, pikiran pertama adalah menyelamatkan Paviliun Utara. Tapi sekarang, itu tidak masuk akal. Su Wankuo dan yang lainnya segera berkata, satu jangan khawatir, Raja berdampingan, beraninya mereka memikirkanmu. Kualifikasi apa yang mereka miliki berdasarkan kekuatan mereka. Bahkan ketiga leluhur bukanlah lawanmu. Setelah analisis, semua orang merasa bahwa Su Qingya dan yang lainnya tidak punya alasan untuk mengungkapkan lokasi base camp Ye Junlin, apalagi mencuri pedang kunonya. Jadi sekarang ada masalah. Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Kenapa ini bisa terjadi? Bab 3349. Bisakah itu didominasi oleh monyet? Ye Junlin mengerutkan kening. Dia telah berurusan dengan beberapa orang. Saya tahu beberapa orang yang tidak haus bahkan jika mereka adalah pencuri. Mereka juga tahu kekuatan mereka sendiri. Beraninya kau menghitung dirimu sendiri. Tapi kali ini semua bukti mengarah pada mereka. Mereka adalah satu-satunya orang di kota Demon Squad yang datang ke base camp mereka. Pedang ilahi kuno tidak dicuri oleh ras alien terkuat. Itu hanya mereka. Memalukan. Ye Junlin bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ada tangan hitam di balik layar. Jika ada, itu juga akan menakutkan. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Tidak ada petunjuk. Sama sekali tidak ada bukti kehadiran. Jalankan diri Anda dan alien terkuat sebagai pion. Akrab dengan base camp mereka sendiri. Akrab dengan segala sesuatu tentang ras alien terkuat. Sepertinya tidak dapat menemukan orang seperti itu. Tapi itu memang mungkin. Ye Junlin langsung mengusulkan ide pihak ketiga ini. Mustahil. Tidak mungkin ada orang seperti itu di Zenmoshi. 3 orang suci dari Paviliun Utara segera menyangkalnya. Tidak ada pihak ketiga. Bagaimanapun, saya tahu bahwa tidak ada seorang pun di divisi Zenmo yang bisa melakukan ini. Tidak ada yang memiliki kekuatan ini. 3 orang suci dari Paviliun Utara memikirkan semua orang kuat di divisi Zenmo. Tidak ada yang cocok. Tapi mereka mengabaikan satu hal, tata letak mungkin karakter kecil. Daripada petinggi super kuat dalam kognisi mereka. Kali ini adalah tata letak di mana strategi melebihi kekuatan. Ye Junlin masih setuju dengan pernyataan 3 orang suci dari Paviliun Utara. Karena menurut logika normal, untuk bisa melakukan ini, setidaknya kekuatanmu melawan langit, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin menggunakan Ye Junlin dan alien terkuat sebagai bidak catur? Ini benar-benar mustahil. Tidak heran Ye Junlin dan yang lainnya tidak mengerti. Karena menurut akal sehat itu tidak mungkin. Dan dia tidak meninggalkan bukti apapun. Dia melakukan segalanya dengan sempurna. Secara khusus, Su Qingya dan beberapa orang lainnya di penjara. Itu bahkan tidak lebih jelas sekarang. Hipotesis yang menyebabkan manipulasi pihak ketiga Ye Junlin tidak benar sama sekali. Tugas paling mendesak saat ini adalah menemukan Su Qingya dan beberapa orang. Jika Anda menemukannya, semuanya akan dipahami. Ye Junlin mengemukakan poin kuncinya. Saat mencari Su Qingya dan mereka berempat, Ye Junlin tentu tidak akan lupa untuk mencari alien terkuat. Namun, setelah alien terkuat menderita kerugian di tangannya kali ini, mereka jauh lebih jujur. Tidak berani keluar dengan mudah. Meskipun itu sangat memalukan bagi mereka. Tapi tidak mungkin, ayah dan anak perempuan Ye Junlin terlalu kuat. Jika mereka tidak menggunakan master teratas dalam ras alien,
sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selanjutnya, pencarian Ye Junlin bahkan lebih intens, dan dia juga menggunakan banyak orang dari divisi Zenmo. Dia pergi langsung ke faksi utama dari divisi penindasan iblis dan menekan mereka dengan kekuatan mutlak. Jika Anda tidak membantunya menemukan seseorang, Anda akan berdarah besi. Setiap orang tidak punya pilihan selain mengikuti kehendaknya. Hampir seluruh divisi sihir kota sedang mencari seseorang. Saat membangun kembali paviliun utara, dia mencoba yang terbaik untuk membantu Ye Junlin menemukan seseorang. Ada banyak keributan di divisi sihir kota. Tapi Ye Junlin seperti ini, itu memalukan bagi mereka. Di seluruh kota iblis, dewa penyendiri ini ada. Dia diperintahkan oleh monyet di luar. Dao melawan Tiangang. Terbalik. Semuanya terbalik. Mencari seseorang untuk Ye Junlin terpaksa setuju karena paksaan. Tapi dalam hati mereka tidak setuju. Malu pada mereka. Diperintahkan oleh monyet, siapa yang tahan? Segera seseorang tidak tahan lagi. Saya ingin menentang Ye Junlin. Akhirnya seseorang berdiri. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa didominasi oleh monyet seperti ini? Pesulap saya yang bermartabat. Kami telah kehilangan semua wajah leluhur kami. Satu orang berdiri, dan semua orang berdiri satu demi satu. Sebenarnya ada banyak orang yang menentang Ye Junlin. Tetapi bentuk divisi penindasan saat ini adalah bahwa faksi-faksi utama adalah independen. Sangat tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatan satu pihak saja. Kita semua harus bersatu. Sekarang seseorang mengusulkan untuk bersatu dan menangani rencana Ye Junlin bersama. Bab 3350, Artefak Kota Paviliun Wufang. Karena itu, semua pihak menanggapi. Mereka tidak ingin menemukan seseorang untuk Ye Junlin untuk waktu yang lama. Mengapa? Bisakah monyet menggertak mereka juga? Faksi utama dari divisi setan kota telah bergabung bersama untuk membahas cara menghadapi Ye Junlin. Diam-diam, divisi Zenmo mulai bersekongkol melawan rencana Ye Junlin. Sekarang monyet ini sangat kuat sehingga salah satu faksi kita pasti bukan lawan. Mengerti? Kita harus bersatu. Beritahu dia apa divisi penindasan yang sebenarnya. Faksi utama harus mengeluarkan ahli top. Ayo, apakah mungkin untuk berurusan dengan Ye Junlin? Apakah kamu mengerti? Pertama, beberapa faksi kecil dan menengah. Mereka awalnya memiliki aliansi di antara mereka. Setelah bergabung sekarang, kekuatannya secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Semakin banyak faksi bergabung. Hanya dalam setengah hari, lebih dari 30 faksi telah bergabung. Tidak hanya itu. Sekarang bahkan faksi dari kepala iblis penekan tidak bisa duduk diam. Leluhur atau tetua senior itu selalu diam tentang masalah ini. Bahkan pada tingkat Master Paviliun 5 sisi paviliun, dia akan menutup mata terhadap ini. Tetapi para jenius tertinggi dari faksi-faksi besar ini tidak bisa duduk diam. Akan sangat memalukan bagi Ye Junlin untuk melakukannya. Ini adalah pertanyaan yang memalukan. Ditambah dengan arogansi dari arogansi tertinggi ini, bahkan lebih tak tertahankan untuk situasi ini. Karena generasi yang lebih tua tidak berbicara, maka terserah mereka untuk memecahkan hal semacam ini. Bahkan, mereka juga sangat ingin menyentuh Ye Junlin. Oleh karena itu, di Paviliun Wufang, kecuali Paviliun Utara, arogansi 4 paviliun lainnya berkumpul bersama. Mereka ingin bersatu untuk menggulingkan Ye Junlin. Bunuh monyet ini. Jenius teratas dari faksi utama semuanya cocok. Mereka semua menyetujui rencana itu. Dan saya baru saja mendengar bahwa faksi lain juga bersatu. Dan mereka juga ingin menargetkan Ye Junlin. Semua pihak hanya bersatu untuk menargetkan Ye Junlin bersama. Ini jauh lebih kuat daripada kekuatan yang disatukan oleh kuil serigala. Para pihak menemukan tempat untuk bersekongkol. Hampir semua faksi dari divisi setan kota dibawa masuk. Faksi kecil dan menengah dipimpin oleh master teratas, sedangkan faksi besar dipimpin oleh talenta top. Kekuatan mereka tidak pernah lebih besar.
Ini juga jauh lebih kuat daripada saat dia menyerang Paviliun Utara. Ada cukup banyak orang yang menyerang Paviliun Utara, tetapi tidak banyak yang kuat. Tapi kali ini, intinya tidak banyak. Semuanya kuat. Saya pikir kekuatan kita hampir cukup sekarang. Monyet liar sama sekali tidak diperbolehkan menyebar liar di kepala kita, kata orang banyak. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kemungkinan membunuh Ye Junlin, kami, Paviliun Wufang, memutuskan untuk mengambil semua artefak dari Paviliun Kota, kata para jenius besar Paviliun Wufang. Artefak Balai Kota Wufangge. Setelah semua orang mendengarnya, mata semua orang berbinar. Mereka semua tersenyum. Dengan cara ini, kemungkinan mereka untuk menang akan sangat meningkat. Bahkan membunuh Ye Junlin adalah hal yang pasti. Paviliun Wufang memiliki artefak Paviliun Kota. Misalnya, artefak Paviliun Kota di Paviliun Utara adalah susunan naga yang terperangkap di depan aula utama Paviliun Utara. Setelah arai besar naga sulit dibuka, itu akan melindungi Paviliun Utara dari masalah. Jika formasi naga yang terperangkap dibuka, orang-orang itu tidak akan bisa menembusnya sama sekali. Karena itu, ketika menyerang Paviliun Utara, pikiran pertama semua orang adalah menghancurkan pembukaan formasi naga yang terperangkap. Itu karena kekuatan formasi naga yang mengantuk terlalu kuat. 4 paviliun lainnya juga memiliki artefak Paviliun Kota. Kekuatannya sebanding dengan naga yang terperangkap. Dan itu lebih baik daripada arai naga terjebak Paviliun Utara. Naga yang terperangkap hanya dapat melindungi aula Paviliun Utara dan tidak dapat digunakan di tempat lain secara fleksibel. Tetapi artefak dari 4 paviliun lainnya dapat digunakan secara fleksibel. Setelah 4 artefak Balai Kota digunakan, mereka tidak tahu peluang apa yang Ye Junlin harus menangkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Zenmoshi yang selalu sumbang akan bersatu karena hubungannya dengan Ye Junlin. Bersambung.